Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP. Kali ini dengan saya Ahmad Yusuf Arif, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang materi backplasing, ya. Apa yang dimaksud dengan backplash? Bagaimana prakteknya di SAP PP tentang backplash. Untuk sebelumnya kita akan lihat dulu bahwa di sini ada situs www.sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas tentang artikel-artikel SAP PP khususnya karena di sini silabus SAP PP ini sudah begitu lengkap ya, mulai dari master data ya, baik itu master data PP pada material master, BOM, work center, routing, production version, kemudian ada juga pembahasan planning process atau demand management, ya, overview tentang demand management, kemudian apa yang dimaksud dengan make to stock, kemudian make to order ya, saya dibahas di sini di silabus SAP PP, juga tentang MRP ya, atau Material Requirement Planning. Kemudian juga membahas tentang Production Order Execution, jadi cycle of produksi ini diperlihatkan secara konsep dan praktek ya, mulai dari production order creation, kemudian availability check, kemudian production order release, capacity planning, scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan TECO, dan terakhir adalah business closure ya, atau CLSD. Dan di SAP PP modul ini juga saya membahas tentang konfigurasi ya, khususnya pada PP. Bagaimana konfigurasi pada master data, yaitu pada BOM ya, work center routing. Kemudian juga konfigurasi pada MRP ya. Karena di MRP ini ada yang nanti diperlihatkan, ada yang make to stock ya, ada make to order, kemudian order type dependent parameter. Juga konfigurasi saya mensimulasikan bagaimana membuat order type baru, kemudian dari order type baru itu kita pakai di production, kemudian setelah itu kita buat confirmation ya. Diperlihatkan bagaimana step-stepnya, kemudian bagaimana kebutuhan konfigurasi atas order type yang baru tersebut. Untuk Anda yang tentu saja yang sudah member area ya, di sini saya sediakan situs khusus tentang materi-materi ya. Di sini sudah ada 3 materi, silabus SAP PP, silabus SAP QM, dan MM ya. Jadi untuk yang MM di sini saya khususkan untuk yang user power user, jadi mereka yang hanya pengguna ya, user gitulah. Saya tidak membahas lebih dalam, tapi ini adalah materi yang pendukung ya, karena nanti kita akan lebih fokus di PPQM. Jadi MM-nya itu hanya untuk mendukung karena sama-sama logistik ya, sama-sama di logistik. Di MM nanti ada pembahasan tentang create material master. Di sini juga saya uraikan. Berikut Anda bisa download file PDF-nya. Kemudian juga nanti ada good issue. Ya, good issue itu bagaimana konsepnya. Di sini juga saya jelaskan dan bagaimana cara memakainya. Kemudian GR atau good receipt ya. Ini juga secara prosesnya saya jelaskan. Kemudian materi keempat adalah
bagaimana cara membuat PR, PO, GR, dan stok ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di www.materi.sapindonesia.net ya. Yang kelima adalah PID ya, Physical Inventory Document ya, Stock of Name, yang ini menjadi ranahnya MM. Kemudian untuk silabus SAP QM, nah di sini juga saya bahas secara lengkap ya, khususnya untuk konsultan ya. Jadi selain PP, biasanya karena QM adalah modul kecil, jadi juga diikut sertakan di modulnya PP ya. Mulai dari sampling prosedur ya, apa yang dimaksud dengan sampling prosedur, di sini konsepnya, kemudian juga saya jelaskan yang lebih detailnya, baik itu file PDF maupun video tutorialnya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini MIC ya, Master Inspection Karakteristik. Nah, ini caranya bagaimana, ini panjang lebar, nanti Anda yang konsultan yang spesialis di QM, tentunya ini Anda wajib tahu ya, karena ini memang dasar ya, dasar, dan nanti juga ada masuk ke konfigurasi. Kemudian ini inspection plan ya, inspection plan, bagaimana cara membuatnya. Kemudian inspection load manual ya, ini ya, bagaimana cara membuat transaksi inspection load ya. Kemudian sampling scheme. Nah, ini adalah sampling yang bermacam-macam. Ada sampling scheme, ada sampling drawing gitu ya. Itu nanti juga saya bedakan, saya bahas di sini. Ini sampling drawing. Kemudian katalog. Nah, ini yang dipakai, yang selalu dipakai katalog dan code group ya. Ini dia ada karakteristik satu, ada usage, ini cara penggunaannya, cara membuatnya, cara desainnya ya, cara config lah gitulah. Kemudian selected set, nah ini dia selected set. Nanti Anda juga bisa menirukan ini modelnya dengan yang saya punya kode, misalnya gini ya. Katalog satu, karakteristik, kemudian plan. Nah, selected setnya Anda bisa menyamakan dengan saya punya kode, misalnya CLR SST gitu ya, agar Anda bisa mengikuti dari awal sampai akhir, samakan saja gitu ya, biar nanti Anda paham arahnya kemana. Oke, ini pembahasan panjang juga. Kemudian ini katalog profile, ya, ini belum saya upload ya. Materinya ini masih ada di file Word, nanti saya mau upload. Kemudian tidak lupa juga di QM ini ada integrasi dengan modul-modul yang lain ya, dimana kita tahu bahwa QM itu juga cross modul dengan MM ya, dengan material management dalam hal misalnya pembelian barang ya, waktu barang beli ke vendor ya, kita beli ke vendor, maka ketika material datang, nah di situ biasanya ada proses pengecekan QC ya, berarti QM dengan MM gitu ya. Kemudian ada juga yang QM dengan production ya, di mana hasil proses produksi baik itu pada WIP maupun finish product ya, tentu saja hasilnya itu diinspeksi ya, baik itu pada hasil coloring misalnya ya. Jadi nanti MIC-nya atau inspection karakteristiknya itu ditentukan. Biasanya masing-masing material baik itu WIP maupun finish product ada spesifikasi ya, baik itu pada panjang, kemudian pada coloring, pada pewarnaan, dan seterusnya, clarity dan seterusnya. Nanti tim QM yang menentukan spek itu, dan kemudian setelah ditempelkan di dalam produksi, maka setelah hasil baik itu WIP maupun finish product
akan diinspeksi oleh QC. Jadi QM pada production gitu ya. Lalu QM pada distribution ya. Tentu saja ini juga produk-produk yang akan dijual ke customer ya. Maka dia harus melalui tahapan lolos QC ya, lolos QC. Jadi ada pengecekan dari sisi QC pada barang yang akan launching ke luar. Jadi setelah di DO ya, nah nanti sebelum proses PGI namanya PGI atau post good issue, maka barang itu akan dibuatkan lot secara otomatis dan untuk diproses inspeksi oleh QC ya. Oke, kemudian itu integrasi QM dengan SD ya. Ada juga QM berintegrasi dengan PM ya, atau plan maintenance ya, di mana plan maintenance itu adalah bagian dari teknik ya, bagian dari teknik yang ada di produksi, baik itu yang menyangkut pada mesin ataupun alat-alat atau environment yang dipakai oleh produksi maupun oleh departemen lain, R&D misalnya, purchasing dan seterusnya. Nah, dalam hal proses QC, misalnya proses calibration pada alat pengukuran, tentu saja itu dicek oleh tim QC dalam hal inspeksi ke calibration ya. Jadi itu QM pada PM ya. Oke, itu sekilas saya memberikan gambaran secara bisnisnya. Nanti Anda bisa masuk ke materi di sini untuk kelengkapan skenario-skenario yang ada di QM. Oke, kita masuk ke PP. Nah, kalau untuk PP ini betul-betul saya spesialisasi di PP karena memang saya konsultan di PP. Jadi ini materinya sudah lengkap ya, ready, sangat lengkap sekali, mulai dari material master. Di sini nanti Anda lihat, ini file PPT-nya juga cukup banyak, file PPT-nya Anda harus pelajari secara dalam ya. Di sini durasinya diperkirakan per modul ini itu 1 jam ya, 1 jam materi pembahasan, baik itu dari skenario yang kemungkinan terjadi ya, yang ada di proses produksi ya. Ini banyak sekali materinya. Tapi kalau memang Anda ingin materi secara sekaligus ya, kalau di sini kan satu persatu mungkin Anda harus online terus gitu kan ya, boros kuota gitu kan ya, bisa saya emailkan materi ini secara lengkap ya, secara utuh seperti yang di sini ke email Anda gitu ya. Oke, itu sekilas gambaran tentang materi SAP Indonesia.net ya. Silakan aja Anda hubungi saya untuk kita membicarakan tentang bagaimana kebutuhan Anda dan bagaimana kesiapan materi dan bagaimana teknisnya nanti Anda untuk bisa mendapatkan materi berikut konsultasi dari saya ya. Oke. Kita akan masuk ke materi yang saya tadi bicarakan adalah tentang backpassing ya. Apa itu yang dimaksud dengan backpass ya? Di mana ini sangat dipakai sekali oleh oleh produksi, bahwa backpassing ini adalah sangat powerful dan membantu sekali dalam proses isu maupun khususnya good issue dalam material proses produksi ya. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan backpassing kita lihat secara materi saja ya, supaya Anda bisa betul-betul paham dari skenario yang akan saya coba jalankan di SAP. Oke, kita lihat di material master dulu ya. Ini ada nama materialnya, nama ROMET-nya adalah ini ya. Oke, kita lihat ke dalamnya.
ini plannya. Kemudian ada perhatikan di sini backpassing. Nah, kita cari backpassing adalah di mana letaknya. Nah, ini ada di MRP2. Anda lihat nanti material romet ya. Ingat material romet, bukan material finish good atau semi finish good. Nah, di sini ada backpass 1 ya. Ini kalau kita list, 1 itu menunjukkan always backpass ya. Jadi material ini akan selalu dipakai sebagai backpass. Itu yang pertama ya. Anda perhatikan nanti di di MRP2 pada procurement ya. Di sini ada backpass dan di sini indikatornya harus diisi. Saya sudah mengisinya dengan 1. Oke. Kemudian yang kedua adalah bentar, ini saya melihat dulu, ordernya untuk melihat work center ya. Di sini. Nah, di sini ada work center. Ya, namanya adalah ini. Kemudian saya klik 2 kali. Anda perhatikan di sini, work center pada plan ini adalah berlaku backflush ya. Ini sudah diberikan tanda backflush ya. Jadi udah dari sisi material maupun work center sudah dicegat bahwa dia harus melakukan proses backflush. Jadi secara proses nanti di SAP akan melihat kalau ada di work center seperti ini maka akan dilakukan backflush ya. Jadi salah satu dipilih sama sistem SAP. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua kita udah ngecek seperti itu. Kemudian saya akan membuat oke, kita lihat dulu stok ya. Kita lihat stok raw mat-nya apakah available enggak gitu ya. Kita lihat di plan ini. Oke. Nah, ini dia sudah banyak ya stoknya. Jadi totalan ada 1 juta ya, 1 juta kilo. Oke. Ini cukup banyak. Kita bisa melakukan proses simulasi. Oke. Caranya adalah Anda buat CO01. Kemudian Anda masukkan material finish good-nya. Di sini material finish good-nya saya masukkan yang ini ya. Oke. Kemudian plan, ini plannya. Kemudian order type. Order type-nya ZP11, oke. ZP11. Sudah seperti itu. Nah, sebelum Anda membuat production order, Anda juga bisa melihat dulu kelengkapan dari master data BOM ya, CS03, /O CS03. Anda lihat material finish good-nya, apakah dia BOM-nya sudah ada ya. Masukkan material finish good-nya, kemudian ini plan dan BOM usage-nya adalah 1 ya, enter. Nah, ini sudah ada ya material komponennya di sini, berarti sudah siap ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian ini masukkan material dan plan, kemudian order type, kemudian enter. Ya, seperti itu. Masuk ke screen production order. Saya masukkan misalnya 120 ya. 120 pieces, kemudian ininya saya ganti di current date. Oke, ini ada pesan ini, tidak masalah. Ini kebutuhan untuk mesin, kita adopt aja. Sehingga sekarang posisinya adalah all check material in order are available ya. Jadi kalau Anda tekan di sini material, ini menunjukkan bahwa stoknya adalah available ya, tersedia ya. Jadi kita bisa melakukan proses rilis ya. Kita lihat secara operation, tadi kita lihat secara operation dia menggunakan work center ini ya, betul. Dan ini statusnya CRTD, kemudian Anda lihat komponen. Nah, ini komponennya yang sudah tercapture sesuai dengan yang tadi kita tunjukkan di CS03.
Yang ini ya. Oke, sudah sesuai saya keluarkan. Kemudian Anda cek di kolom, nah ini kan saya masuk ke order yang komponen ya. Yang komponen, kita lihat ke samping kanan. Di sini ada kolom backplus ya. Ini ada tandanya, indikatornya tercentang ya, tertik. Artinya bahwa ini adalah material secara otomatis akan melakukan proses backplussing. Kalau Anda tidak melakukan proses di MM maupun di work center backplussing, maka di sini tidak akan muncul tik yang seperti ini. Ya, oke. Ini slot kita abaikan dulu, batch. Kecuali kalau Anda memang tahu, ya bisa kita di sini kita isi. Ya, ada yang memang diisi secara otomatis di sini dari sistem material master. Dia akan masuk sebagai stok slot dan batch-nya. Tapi kita tidak melakukan itu, kita akan manual. Oke. Kemudian saya save ya. Oke. Nah, ini udah tersimpan ordernya. Oke, saya ambil dulu nomornya. Kemudian saya simpan di sini. Oke, kemudian kita rilis ya. Ordernya kita rilis CO02. Oke, ordernya yang ini. Enter. Kemudian ini masih CRTD, statusnya Anda perhatikan di sini. Ya. Status CRTD adalah masih treated ya. Belum diapa-apakan. Anda lihat dulu di sini, kita lihat kolom-kolomnya ya. Di general ini tidak ada apa-apa, hanya menceritakan tentang schedule. Kemudian di assignment di sini juga tidak ada inspection lot, jadi material ini tidak diinspeksi. Kemudian Anda lihat di sini ada reservation ya, nomor reservasi untuk material raw mat ya, 3159, itu yang harus Anda perhatikan. Kemudian Anda lihat di good receipt, ini juga batch-nya masih kosong, kita lihat. Kemudian di kontrol ini tidak ada apa-apa. Di master data ya, tentu saja sebelum Anda membuat production order, Anda harus melihatkan kelengkapan dari master data ya. Master datanya yaitu tadi dari sisi MM, kemudian BOM, kemudian work center, dan routing ya. Dan di sini sudah tercapture semua, artinya saya sudah mengecek semua sudah oke. Mungkin nanti di pembahasan tentang master data kita akan lebih dalam lagi bagaimana cara membuat master data sehingga bisa digunakan di order. Oke? Ini semua sudah kita rilis. Di sini ada bendera hijau, ini menunjukkan rilis, kita rilis. Oke, ini rilis carry out, ini udah bisa dirilis, kemudian save. Nah, sekarang statusnya kalau kita lihat sudah rel ya. Artinya release it ya. Oke, sudah. Kemudian itu tahap pertama dari order. Kemudian kita akan melakukan proses konfirmasi ya. Kita lanjut ke proses konfirmasi. Kita lihat ini nomor ordernya, saya copy dulu, Ctrl C. Proses konfirmasi secara detail itu tiketnya adalah CO11N ya. Coba kalau CO11N ya. Oke, di sini Anda masukkan ordernya ya, seperti itu, kemudian enter. Nah, di sini sudah terbaca yield-nya adalah 120 pieces. Begitu pula setup mesin dan ini activity-nya sudah masuk ya. Kita akan melakukan proses aktualisasi dari order. Kalau tadi kan masih bersifat target ya. Sekarang kita aktualisasikan ya. Oke, anggaplah yield-nya sama dengan target 120 pieces. Kemudian karena ini backplus, Anda harus memastikan stoknya sudah tercapture apa tidak di dalam konfirmasi ya. Jadi backplus itu secara otomatis stoknya harus sudah masuk ke good movement. Anda klik good movement. Nah, ini sudah masuk ya.
120 kilo tadi bomnya adalah 1 berbanding 1, jadi 1 finish good adalah sama dengan 1 romet, jadi sehingga sama 120 kilo. Tinggal Anda masukkan slognya ya. Di sini slog dan batch. Jangan lupa ya. Jadi kalau backpass, jadi otomatis Anda tidak perlu lagi memasukkan material ya. Sesungguhnya kalau tidak di backpass, Anda harus masukkan material sebagai issue, namanya good issue ya gitu. Atau Anda melakukan proses good issue dari Migo juga itu bisa ya. Oke, 120, kemudian tadi slognya berapa, kita Ctrl C dulu di sini. SO MMBE. Ini material rometnya. Saya hapus dulu ininya, storage location-nya, kita lihat. Ya ada di situ ya, di coil, betul. Kemudian saya mengambil yang ini aja, coba yang ini ya, Ctrl C. Kemudian masuk lagi ke konfirmasi. Ini saya simpan di sini. Kemudian slognya saya masukkan yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian Anda save ya. Nah, ini ada pesan tidak ada error pada actual cost calculation for order ini ya. Jadi ini udah betul. Oke, ini lihat confirmation save, good movement 1, error tidak ada. Oke. Lalu kita lihat lagi order. Nah, sekarang order sudah CNF ya. Selain rel di sini ada CNF. Apa itu CNF? Artinya adalah confirmed ya, sudah dikonfirmasi. Anda lihat di order kembali, Anda lihat di sini kita sudah melakukan proses issue ya. Apa yang di komponen ini ya, kita tadi sudah melakukan proses issue ya. Sebagai buktinya bagaimana? Kita coba lihat di GoTo. Kemudian kita lihat di sini. Ya, saya ulangi ya. Ini Anda masuk ke GoTo, kemudian dokumen good movement. Nah, di sini ada historical tentang tadi konfirmasi ya. Sejumlah mana tadi? Sejumlahnya ini bisa Anda buka kuantitinya berapa tadi, harusnya 120. Anda cari di sini. Sorry. Anda cari di sini quantity ya. Oke, kuantitinya kalau begitu saya ambil semua ya, supaya kita lihat informasi apa aja yang ada di di mutasi issue. Nah, ini dia saya keluarkan semua. Kalau Anda lihat ke samping. Nah, ini dia quantity in unitnya itu 120 ya. Di sini udah ada masuk ya. Oke, begitu caranya. Jadi backflashing sudah aktif dan berfungsi dengan ditandai dia good issue secara otomatis. Oke. Kemudian di sini Anda perhatikan total quantity adalah 120 dan di sini deliverednya masih 0. Artinya secara konsum sudah, tetapi secara good receive belum. Ya. Konfirmasi sudah, good issue sudah. Yang belum adalah good receive. Anda harus melakukan proses good receive. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah finish product. Kita harus tahu finish product ini sudah jadi apa belum ya. Sebagai bukti, sebentar, saya lihatkan di sini. Nah, Anda lihat di sini ada inspection lot. Nah, ini ada tambahan informasi. Jadi setelah proses release tadi order, dia terbentuk apa yang disebut dengan inspection lot. Ya.
Jadi ini akan dilakukan proses inspeksi. Saya sekaligus membahas dengan QM ya. Dan ini kalau kita lihat posisi stok sekarang ya, Ctrl C /O MMBE, seperti apa posisinya di dalam stok overview ya. Kita lihat secara plan 120 tadi ya. Nah, 120 tadi, sebentar saya tunjukin dulu di mana dia quality inspection. Tunggu. Quality inspection. Oh sorry, ini stoknya tidak ada di quality karena ini modelnya yang saya menggunakan proses recurring ya. Nanti kita akan bahas lah bagaimana caranya melakukan. Jadi ada dua model yang diproduksi itu, ada yang langsung dia terbentuk lot atau disebut dengan nanti ada proses QC after production, maka dia akan ada di posisi quality inspection di sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, seperti yang ini proses quality inspection after production ya. Jadi nanti dia saya pasangkan material ini sebagai proses after production. Bisa juga dia otomatis masuk ke address manakala kita melakukan proses inspeksi. Jadi tidak memperlihatkan stoknya di sini. Gimana kita tahunya? Saya buka ini ya, Ctrl C. Kita lihat material master. Nah, ini dia materialnya yang finish good ya. Nanti Anda lihat di sini di quality management ya. Ini quality management. Oke. Ini inspection setup. Nah, di sini saya memasangkan tiga kondisi ya. Pertama 89. Ini quality-nya itu menggunakan 89. Other inspection. Kemudian tadi 3 ya. 03 itu jadi in process inspection for production order. Nah, ini yang kita pakai tadi, inspection log-nya muncul. Sementara yang 04 itu nanti dia akan melakukan proses yang mana kita harus memindahkan stok dari quality ke address ya. Jadi di sini settingannya ya. Jadi 03 yang kita pakai sekarang. Oke. Kita lanjut. Nah, lalu pertanyaannya apakah kita bisa melakukan proses secara terpisah ya, maksudnya secara terpisah, artinya kita tidak melakukan ini dulu ya, saya ingin menyelesaikan produksi dulu gitu ya. Nah, apakah bisa dilakukan seperti itu? Kita akan coba. Ini nomor ordernya ya, kemudian saya langsung migo ya. Pertama saya buat di sini good receipt, kita delivery dulu. Di sininya adalah order, kemudian Anda masukkan ini ya. Kemudian enter. Nah, seperti itu terbaca materialnya. Kemudian item OK-nya Anda OK-kan. Kuantitinya 120 betul. Anda cek di sini storage location-nya 11, oke. Kemudian ordernya udah benar. Batch-nya coba batch-nya kita abaikan, nanti dia akan tergenerate batch sendiri ya. Kita cek. Nah, seperti itu. Oke, udah terbentuk, kita post. Oke, ini udah terposting GR-nya, artinya kita bisa melakukan proses good receipt tanpa melakukan proses inspeksi ya. Jadi dua sisi yang berbeda antara QC dan produksi ya. Kita lihat selanjutnya ordernya adalah seperti apa. /n CO02. Oke, nah sekarang sudah terdeliver ya, 120 kita udah melakukan proses posisi stok sebanyak 120. Kita lihat lagi /o MMBE posisi stoknya.
Anda masukkan material finish good-nya. Kita cari tadi yang 120 ya. 120 apakah sudah masuk di dalam stok? Oh, rupanya ada di quality ya. Ini dia baru muncul dengan batch 462 ya. Berarti ini yang dipergunakan, sorry saya revisi ya, berarti ini yang dipergunakan adalah tadi yang 04 bukan 03. Ini kita cek dulu ya, 120 ini order batch-nya yang dipakai 463 ya. Kita cek dari sini. Oke, kita lihat di sini go to lagi, kemudian dokumen. Nah, di sini udah dua ya dokumennya. Yang romet sama yang finish product. Yang finish product kita ingin tahu batch-nya tadi berapa. Nah, dia batch-nya adalah 463 ya. Jadi kalau Anda cek kembali di sini, berarti yang ini 463 sebanyak 120 sudah dilakukan proses delivered. Nah, ini dari sini terlihat ada proses lagi. Jadi proses after production ya. Jadi Anda harus melakukan proses pemindahan stok. Karena kalau stok yang masih di quality di sini ya, di KI stok itu tidak boleh dipergunakan sebelum QC melakukan proses releasing ya. Bagaimana cara rilisnya saya akan tunjukkan di sini ya. Saya ulangi ya. Di sini 463, ini 120. Kemudian kita lihat ordernya. Anda lihat ordernya dari sini juga bisa langsung aja klik. Oh, lagi dipakai ya. Apakah sudah terbuka? Belum sih ya. Kita lihat aja. Nah, ini dia ordernya. Kemudian kita lihat di assignment. Nah, ini dia nomor lotnya. Apakah nomor lotnya adalah 3 sekian 116 ya. Sebagai buktinya saya akan melakukan proses inspeksi ya, agar agar stok ini yang sudah di deliver bisa dipakai bisa dijual gitu ya. Oke, /o QA32. Nah, kemudian Anda masukkan material finish produknya ya. Copy di sini, kemudian execute. Ininya adalah select only inspection lot without UD ya, kita pilih itu. Nah, Anda perhatikan di sini ada yang merah ya. Yang merah menunjukkan belum diproses rilis oleh QC ya. Kalau kita buka lebar di sini inspection lot-nya, oh ya rupanya yang ini ya, sorry bukan yang merah yang salah. Ini nomor tadi 116 ya. Kita lihat. Nah, 30.000 sekian 116. Jadi yang ini ya. Sorry salah. Bukan yang merah. Yang merah berarti ini error. Ada cancel. Berarti yang ini 120. Oke. Tanggal 2 and tanggal 19 ya. Nah, sekarang ya yang ini. Oke, ini terbentuk 2, berarti yang 3 sama yang 4. Nah, kena ini yang 4 error, nanti ini ada konflik tersendiri. Jadi dia membentuk 2 kali nih, harusnya salah satu aja. Jadi yang 4 juga terbentuk, yang 3 kebentuk ya. Oke, kita coba dua-duanya kita rilis ya. Ini statusnya sebentar. Ini kalau ini kita rilis sebentar. Oh iya. Satu.
ini, lalu kita proses UD ya. Oke, kemudian ini dia stoknya, coba ya, 120 di sini kita pindahkan, apakah bisa refresh? Oh ya, yang merah tadi udah kosong, ini yang 3 ini yang tanpa stok ya, kita lihat sebentar. Ini tadi yang 120 kita lihat, ada perhatikan di sini 120, ini yang 463 ya, nanti stoknya pindah ke sini. Nah, seperti itu ya, pindah stoknya ke sini. Kalau Anda lihat pakai ini, material movement, nah ini tercipta dari proses yang tadi kita lakukan. 321, ini 101 adalah GR. 321 ini terjadi 2 kali, karena dia memindahkan, melepas dari quality stock, masuk ke unrisk. Jadi 2 kali dia seperti ini bacanya. Oke, ini sudah panjang lebar kita bercerita hampir 1 jam tentang bagaimana hubungannya antara tadi kita backpassing, ngomongin backpassing, kemudian langsung saya lanjutkan ke proses QC ya. QC Anda tadi lihat hubungannya seperti itu, dan nanti bisa Anda tiru caranya. Oke, saya kira materinya sudah cukup banyak ya. Nanti Anda bisa replay, bisa ulang-ulang lagi untuk memahami konsep-konsepnya antara proses backpassing saya gabungkan dengan proses quality management ya. Di sini cukup powerful dalam hal pembahasannya, dan ini tentu saja dipakai di perusahaan-perusahaan yang memang tricky ya. Maksudnya itu dia membutuhkan proses yang lebih aware terhadap produk yang dihasilkan dari produksi agar tidak loss control. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, apa yang saya jelaskan tadi. Kalaupun misalnya masih bingung, Anda juga mencoba bingung, untuk lebih bertanya ke saya juga silakan, dipersilakan Anda nanti hubungi saya di sini ya, atau di sini juga saya membuat satu kursus SAP online, juga Anda bisa lihat di sini, materinya gratis ya. Kalau yang di WordPress ini ya, nanti Anda bisa hubungi saya di WA sini ya, atau di email untuk kelanjutannya bagaimana masa depan, dan ini memang tentu saja dipakai di kantor-kantor yang sekarang lagi booming ya, di Indonesia SAP lagi banyak gitu ya, dan kansnya juga lumayan bagus untuk pegawai gitu, apalagi yang memang sekarang lagi di perusahaannya menggunakan SAP ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa berguna. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya di pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.